Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Bui, NIM 838275321. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Kendari, Pokjar Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun yang akan saya bawakan pada praktikum kali ini yaitu modul 6 gelombang yang berjudul telinga, dan yang akan saya praktekkan adalah struktur dan fungsi telinga. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama adalah gambar struktur alat pendengaran manusia. Yang kedua, lembar pengamatan. Dan yang ketiga adalah alat tulis. Telinga adalah sepasang organ indera yang terletak di setiap sisi kepala. Telinga berfungsi sebagai organ pendengaran atau keseimbangan. Telinga juga dapat menangkap dan memproses suara. Sebagai alat keseimbangan tubuh melalui pergerakan cairan di bagian dalam, serta sebagai pelindung dengan menyaring debu dan kotoran dari luar. Telinga terdiri dari 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, dan kelenjar serumen. Daun telinga merupakan bagian telinga yang paling jelas terlihat. Daun telinga memiliki lekukan-lekukan khas yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara. Daun telinga memiliki struktur yang lentur dan elastis karena tersusun atas jaringan tulang rawan. Saluran telinga. Saluran telinga merupakan kelanjutan dari daun telinga yang menjadi saluran masuknya gelombang suara menuju organ-organ pendengaran di bagian dalam. Kemudian ada kelenjar serumen, merupakan kelenjar khusus yang terletak di sepertiga bagian luar liang telinga yang menghasilkan serumen atau kotoran telinga. Kotoran ini adalah campuran lilin, minyak, sel kulit mati, dan debu. Berfungsi melindungi, melembabkan, dan membersihkan saluran telinga. Kemudian gendang telinga. Gendang telinga akan bergetar ketika menerima gelombang suara yang datang. Getaran atau vibrasi dari gendang telinga akan diteruskan melalui tulang-tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri dari tulang martil atau biasa disebut tulang maleus, kemudian tulang landasan atau biasa disebut tulang dinkus, kemudian tulang sanggurdi atau biasa disebut tulang stapes, kemudian saluran estasius. Tulang maleus juga dikenal dengan sebutan lain tulang martil. Merupakan salah satu dari 3 tulang kecil di telinga tengah, berfungsi meneruskan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan, yang kemudian meneruskannya ke telinga bagian dalam. Tulang inkus atau tulang landasan merupakan tulang pendengaran di telinga tengah yang sering disebut tulang landasan.
berada di antara tulang martil dan tulang sanggurdi. Berfungsi untuk menerima getaran suara dari tulang martil dan meneruskannya ke tulang sanggurdi yang merupakan bagian dari rangkaian tulang yang mengantarkan suara ke telinga dalam. Tulang sanggurdi atau tulang stapes merupakan tulang terkecil dan teringan di tubuh manusia. Terletak di telinga tengah, memiliki bentuk seperti sanggurdi kuda. Tulang sanggurdi berfungsi menyalurkan getaran suara dari tulang landasan ke jendela oval yang menghubungkan telinga tengah dan telinga dalam. Saluran Eustachius merupakan saluran yang menghubungkan bagian tengah telinga dan nasofaring atau bagian atas tenggorokan yang terletak di bagian belakang rongga hidung, berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga tengah dan lingkungan luar, serta melindungi telinga tengah dari infeksi dan mengeringkan cairan yang menumpuk. Telinga dalam. Telinga dalam terdiri atas rumah siput atau biasa dikenal dengan koklea, kemudian saluran 3 lingkaran, dan saraf pendengaran. Rumah siput atau biasa disebut koklea merupakan saluran berbentuk spiral seperti cangkang pada siput, berfungsi merubah energi atau gelombang suara menjadi impuls listrik. Kemudian saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran merupakan struktur terbentuk 3 saluran setengah lingkaran yang berisi cairan endolipa. Organ ini juga berperan dalam mengatur keseimbangan tubuh. Kemudian saraf pendengaran merupakan saraf yang berfungsi mengumpulkan data berupa impuls listrik yang diterima dari koklea, kemudian dikirim ke wilayah otak untuk diproses lebih lanjut. Dalam praktikum ini saya menyimpulkan bahwa telinga mempunyai reseptor khusus untuk keseimbangan. Ada 3 bagian utama telinga pada manusia, yaitu telinga luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga, kemudian kelenjar serumen, dan gendang telinga. Telinga tengah terdiri dari tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan saluran Eustachius. Telinga dalam terdiri dari yang pertama rumah siput atau biasa disebut koklea, kemudian 3 saluran setengah lingkaran, dan saraf pendengaran. Demikian praktikum saya pada pertemuan kali ini. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.